Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Sejarah. Di sini saya akan mengupas sejarah tentang peradaban Islam di Andalusia dari awal masuknya hingga perkembangan dan masa keemasannya. Di sini saya bersama dua narasumber, dan yang pertama ada Kapila, yang kedua dan saya Silvina. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih asal usul masuknya Islam di Andalusia? Kita tahu adalah titik penting dimulainya era kejayaan Islam di masa Eropa. Silakan untuk narasumber satu dijawab. Baik, terima kasih. Masuknya Islam Andalusia bermula pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Salat Gibraltar, pemerintah gubernur Afrika Utara. Musa bin Musayyib berhasil mengalahkan Raja dalam pertempuran. Setelah kemenangan itu, wilayah Andalusia dikuasai dan mengalami proses Islamisasi secara bertahap. Dari saya. Sangat menarik sekali ya. Bagaimana peran Tariq bin Ziyad begitu monumental dalam sejarah ini, ditambahkan dengan latar belakang kerajaan Visigoth yang saat itu memang sedang berada di ambang kehancuran. Nah, bagaimana tanggapan Anda narasumber kedua terkait faktor yang mendukung keberhasilan ini? Ya, betul sekali. Tambahan dari saya, keberhasilan ini juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan Visigoth saat itu. Kaum tertindas seperti Yahudi dan petani miskin cenderung menyebut pasukan Muslim karena merasa terbebaskan dari penindasan yang mereka alami. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana perkembangan Islam di Andalusia, terutama dari segi budaya, ilmu pengetahuan, dan arsitektur? Silahkan untuk narasumber dua dijawab. Baik, perkembangan Islam di Andalusia sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan di Eropa. Banyak ilmuwan besar lahir di Andalusia, seperti Ibnu Rus dalam bidang filsafat, Al-Zahrawi di bidang kedokteran, dan Al-Khwarizmi yang mengembangkan ilmu matematika. Selain itu, masjid, perpustakaan, dan sekolah dibangun secara masif untuk mendukung perkembangan ilmu. Subhanallah sekali ya teman-teman, betapa luar biasanya kemajuan Andalusia kala itu. Cordoba bisa kita katakan sebagai pusat peradaban dunia pada zamannya. Nah, kalau menurut Anda apa yang membuat perkembangan ini begitu pesat? Kalau menurut pendapat saya itu benar sekali ya gitu. Selain tadi banyaknya yang sudah disebutkan oleh narasumber dua, banyaknya begitu ilmu pengetahuan, arsitektur juga berkembang pesat. Contohnya Masjid Cordoba yang megah dengan desain yang begitu bagus. Selain itu, Andalusia juga dikenal sebagai pusat toleransi beragama, di mana umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan selama masa keemasan tersebut. Jadi Andalusia juga dikenal sebagai pusat toleransi beragama pada saat itu. Luar biasa. Bisa kita lihat peradaban Islam di Andalusia tidak hanya berfokus pada kekuatan kemiliteran, tetapi juga membangun fondasi keilmuan yang menginspirasi dunia. Ini adalah contoh toleransi dan kemajuan yang patut kita teladani. Kita sampai di pertanyaan yang terakhir. Setiap kejayaan pasti akan ada akhirnya. Apa saja faktor-faktor penyebab keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia? Silahkan dijawab. Jadi faktor utama keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia yaitu perpecahan internal. Setelah kekuasaan Bani Umayyah runtuh, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk Tawaif. Hal ini melemahkan posisi politik umat Islam dan memudahkan serangan kerajaan Kristen di utara. Jadi perpecahan memang menjadi titik lemah yang
dimanfaatkan oleh lawan. Nah, bagaimana dengan faktor-faktor eksternal? Silakan. Selain perpecahan internal, faktor eksternal juga memainkan peran penting. Reconquista atau penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen seperti Kastel, Aragon, dan Leon berlangsung selama berabad-abad. Dukungan dari Eropa Barat serta lemahnya pertahanan umat Islam mempercepat jatuhnya Andalusia. Puncaknya terjadi pada 1492 ketika Granada, kerajaan Islam terakhir di Andalusia, jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Sangat menarik ya teman-teman. Perpecahan dan serangan eksternal ternyata menjadi kombinasi yang melemahkan kekuatan Islam. Ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa persatuan itu adalah kunci kekuatan. Alhamdulillah kita telah membahas asal-usul masuknya Islam di Andalusia, perkembangan peradabannya hingga keruntuhannya. Andalusia itu adalah contoh nyata bagaimana peradaban Islam bisa menjadi inspirasi dunia dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, dan toleransi. Namun juga ada pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan kebijakan dalam mempertahankan kejayaan. Terima kasih kepada Kamila dan Selvina atas pemaparan yang begitu mendalam. Dan untuk para pendengar, semoga podcast ini menambahkan wawasan untuk kita semua. Jangan lupa ikuti episode berikutnya. Saya Abdillah Safara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.